Pemirsa, polisi meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuhan seorang kepala cabang bank plat merah di Cempaka Putih, MIP. Polisi masih memburu satu lagi pelaku yang diduga kuat adalah sang eksekutor. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan dalam keadaan terlakban di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui seorang kepala cabang bank plat merah di Cempaka Putih, Jakarta berinisial MIP. Polisi masih memburu satu lagi pelaku yang diduga kuat adalah sang eksekutor. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi terikat lakban Kamis pagi. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah menggembalakan hewan ternak. Warga kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak desa setempat dan meneruskannya ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangi TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Ya, itu ya. Oleh petugas, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Kasusnya kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memburu pelaku pembacokan jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Satreskrim Polres Grobogan telah memeriksa 8 orang saksi untuk mendalami kasus pembacokan terhadap jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan seluruh barang bukti, seperti sepeda motor korban serta baju yang digunakan korban saat dianiaya pelaku. Rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP juga telah dibawa Satreskrim Polres Grobogan. Kepolisian telah melakukan analisa terhadap rekaman CCTV, namun hingga kini belum menemui titik terang. Polisi sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor, namun motif pelaku masih diselidiki. Sampai dengan saat ini, saksi yang kita lakukan pemeriksaan sejumlah 8 orang. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kami juga melakukan analisa terkait CCTV yang berada di sekitaran TKP. Namun sejauh ini dari analisa CCTV tersebut belum ada yang mengarah langsung pada tindakan atau terjadinya tindak pidana tersebut. Namun tim sedang berusaha untuk mencari yang menjadi pelaku yang harus bertanggung jawab sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Berdasarkan analisa pemeriksaan terhadap korban mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam. Saat ini korban tengah menjalani pemulihan di Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda bangunan tempat tinggal karyawan Air Mineral, Jalan Mangga Besar 5, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 1. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Seorang warga tewas usai terjatuh dari mobil pengeras suara mirip sound horeg saat mengikuti Karnaval Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Brebes, Jawa Tengah. Korban diduga terjatuh saat sedang membetulkan tali sepatu yang terlepas. Kaki korban terpeleset hingga jatuh ke jalan aspal. Kebakaran sumur minyak rakyat ilegal di Blora, Jawa Tengah masih belum padam.
Medan yang sulit diakses dan tingginya tekanan gas dari sumur menambah kesulitan proses pemadaman. Polisi telah memeriksa 12 saksi dan akan menindak tegas warga yang masih nekat mengebor sumur secara mandiri tanpa izin. Bos, ya Allah, bos. Pimen ke, aduh. Waspada kabelnya. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat warga dan pedagang sekitar panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios, kemudian merambat ke bangunan lainnya. Dari lukisan frame. Oh, ya. Kios frame. Nah, itu api dari lantai berapa tadi? Lantai atas. Iya. Lantai 2. Diduga itu dia korsleting atau apa? Saya kurang tahu. Kalau saya kurang tahu. Contohnya ada api atau ada api aja. Iya. Udah gede aja. Bangunannya ada berapa yang bakar tadi? Sekarang. Kalau di depan itu ada 4 ya. 4 kios. Setelah berjibaku 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak akan melindungi bila ada pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenakes sendiri yang dipandang oleh Bang Nasir seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini, karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya. Demikian. Ya, menanggapi terjaringnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas,
saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian.